Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Kang Darman Denesa akan berbagi perihal tentang zikir nafas Sunan Kalijaga yang jarang diketahui karomah dan kesaktiannya. Ya. Pada hakikatnya, zikir nafas adalah suatu amalan para waliullah. Nah, salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Beliau adalah seorang wali Allah yang sangat taat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau itu diberi karomah dan kesaktian untuk menjalankan perintah Allah sebagai abdinya. Nah, di mana kesaktiannya Sunan Kalijaga? Inilah, beliau itu seorang wali yang waro, yang tawadu, yang sangat takwa terhadap perintah Allah, sehingga Sunan Kalijaga itu melayani seluruh rakyatnya. Nah, inilah yang disebut sakti itu ketika melayani sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada suatu dorongan ilahi untuk lalu takwa dan taat. Saktinya ya, orang-orang yang menjalankan perintah Allah itulah sakti, karena sudah tidak memikirkan pahala dan ganjaran, tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga terpancarlah nur ilahi sebagai suatu karomah. Nah, jadi ketika Sunan Kalijaga mengamalkan zikir nafas sebagai sarana berkomunikasi dan mendekat kepada Allah, yaitu beliau itu melepaskan segala kemelekatan yang ada di dalam ciri jahirnya. Dia tidak merasa sebagai wali, dia tidak merasa sebagai abdi kerajaan, dia tidak merasa sebagai anak seorang raja, tapi di dalam kesadarannya beliau hanya sebagai abdi dan pelayan Gusti Allah. Maka disitulah Kanjeng Sunan Kalijaga diberi keberkahan ilmu, itu karomah untuk menjalankan amanah dari Allah, yaitu membahagiakan rakyat-rakyatnya. Nah, itulah kesaktiannya Sunan Kalijaga, itu peka terhadap tanda yang Allah berikan. Ketika rakyat mengalami kelaparan, kesusahan, beliau membagikan harta bendanya. Nah, apakah habis harta bendanya? Tidak, tapi Allah tambah. Nah, karena karomah. Nah, itulah karomahnya Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah dengan keikhlasan tanpa mengharap apa-apa, yakin dan percaya pertolongan Allah itu pasti. Ya, itulah karomahnya. Kalau kita kan kalau mau
menolong atau berbuat kebaikan itu selalu terbersih di dalam benak, ada imbalannya nih. Kadang mengharap imbalan itu belum ikhlas namanya. Tapi marilah kita sama-sama belajar pelajaran-pelajaran yang udah dicontohkan oleh para pendahulu kita, yaitu Nabi, para aulia Allah dan para wali Allah yang sangat arif billah, yang sangat bijaksana dan sederhana di dalam kehidupannya, tapi bermanfaat bagi khalayak umum atau sesama makhluk ciptaan Allah. Itulah yang disebut orang sakti. Bukan sakti karena tenaga dalam ilmu ini, bukan. Itulah ketika kita mengamalkan zikir nafas, kalau ada tujuannya kepada kesaktian, kepada karomah, ya itu sudah belok. Tujuan kita mengamalkan atau belajar metode zikir nafas tiada lain hanya untuk membersihkan hati kita, membersihkan jasad kita, untuk selalu peka terhadap tanda dan perintah Allah untuk melaksanakan segala amanah-amanah hidup kita. Contoh Sunan Kalijaga, dia tidak pernah mengira basicnya siapa dulu kalau menurut cerita, tapi pada hakikatnya kalau tidak katanya, Sunan Kalijaga memang seorang waliullah, seorang manusia biasa yang tawadu dan takwa, lalu berbuat kebaikan sehingga Allah angkat derajatnya menjadi seorang wali. Semua kita ini wali Allah karena abdi. Nah, kita ini diciptakan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Sang Maha Pencipta. Nah, itulah yang disebut sakti, itu orang-orang yang pandai melayani terhadap sesama. Sudah tidak ada ego, tidak ada keinginan untuk mengharap dan berharap suatu imbalan. Itulah yang disebut sakti. Ya. Kembali kepada zikir nafas Sunan Kalijaga yang beliau amalkan semasa hidupnya, itu adalah sebagai sarana mendekatkan dirinya, yaitu jiwanya, untuk selalu menyaksikan Allah di alam ruhaniah maupun di alam jasadiahnya. Nah, sama dengan kita juga, memang harus seperti itu. Kita beribadah ke Allah itu tidak cukup dengan ibadah batin, tapi harus mewujud kepada perilaku kehidupan kita sehari-hari, yaitu melayani. Masih banyak kita belajar spiritual, ketuhanan, ma'rifatullah, tasawuf, terjebak oleh keadaan rohani, tidak mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, yaitu akhlak. Nabi Muhammad juga mencontohkan, menjahirkan kepada sifat lahiriahnya, itu berbuat kebaikan, melayani umat, melayani keluarganya, saudara, sahabat. Sama, kita juga harus seperti itu jika kita belajar ketuhanan yang benar. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk diibadahi. Allah menciptakan kita semua itu agar Allah itu ada yang mengibadahi. Sebenarnya Allah tidak meminta, tapi dengan kesadaran kita harus sadar
bahwa kita ini ciptaannya, pasti ada yang menciptakan. Nah, seperti itu. Disinilah kita jangan sampai terjebak oleh keadaan alam rohani di dalam berspiritual, tapi kita harus ekstra aksi, yaitu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dialah orang sakti yang selalu melayani umat, baik dirinya sendiri, keluarga, saudara, sahabat, ataupun teman-teman yang lain. Nah, jadi jangan salah arti, orang sakti itu bisa nerawang ini melihat sebelum terjadi, bukan. Itu hanya semacam pasif atau istilah, tapi hakikatnya hanya orang itu yang mengalami dan Allah yang mengetahui. Tapi kalau kita belum mengetahui, belum mengalami, jangan pernah berkata-kata seperti itu, seperti ini, yang sakti itu katanya. Tapi kalau memang mengalami, ya yakini saja bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga menjadi suatu motivasi dan menambah wawasan dalam berketuhanan untuk selalu semangat sebagai pengabdi Sang Maha Pencipta. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.